Ada energi yang aneh akhir-akhir ini. Seperti seseorang sedang mengawasi dari kejauhan, tapi bukan dengan niat buruk. Tapi justru dengan rasa penasaran yang begitu dalam. Dan kamu mungkin gak sadar bahwa namamu bahkan sudah disebut-sebut di hadapan orang pintar. Untuk satu alasan, mereka ingin tahu tentangmu. Tapi hasil yang mereka dapatkan sama sekali gak mereka duga. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema mereka diam-diam mencari tahu tentangmu ke orang pintar. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul adalah The Hanged Man. Sebuah kartu yang meskipun tampak pasif dan seolah tidak berdaya, sebenarnya menyimpan begitu banyak makna di balik keheningannya yang tampak sederhana, namun sangat dalam. Ia bukan kartu tentang kemacetan atau kehilangan arah, melainkan simbol dari seseorang yang, meskipun tubuhnya tergantung terbalik dan terjebak dalam keadaan yang tidak biasa, sebenarnya sedang berusaha melihat dunia dari perspektif yang baru, dari sudut pandang yang tidak lazim, sebuah cara pandang yang sangat penting untuk membuka pintu-pintu pengertian yang selama ini mungkin tertutup rapat dalam benak dan hatinya. Dan ketika kartu ini muncul sebagai representasi seseorang dalam hidupmu, seseorang yang mungkin kamu kenal dengan baik, seseorang yang pernah dekat denganmu, atau bahkan masih terus berada dalam jarak emosional tertentu denganmu, itu adalah tanda kuat bahwa orang ini sedang berada dalam fase yang tidak biasa, fase yang sangat personal dan sangat mendalam, di mana segala sesuatu yang selama ini terasa pasti dan jelas tiba-tiba menjadi kabur dan samar, seolah-olah semua kepastian itu hilang, seiring dengan percikan perasaan yang mengaburkan pandangannya yang sebelumnya tajam. Tetapi perlu diingat, jangan salah mengira bahwa diamnya, heningnya, atau sikapnya yang tampak seperti menjauh itu berarti dia tidak lagi peduli, atau bahwa dia telah kehilangan rasa yang dulu mungkin pernah ia tunjukkan secara terang-terangan kepada dirimu. Tidak, justru sebaliknya. Diamnya adalah bentuk lain dari kepedulian, sebuah pertanda bahwa dia sedang menyelam jauh ke dalam dirinya sendiri. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk mencari makna di balik kenyataan itu sendiri. Ia menunggu, ia merenung dengan seksama, ia mencoba mengurai benang-benang halus yang saling terjalin di dalam pikirannya. Tentang kamu, tentang dirinya sendiri, tentang apa yang mungkin sedang tumbuh di antara kalian, meskipun tidak pernah benar-benar diucapkan dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Ia sedang berada di ruang sunyi yang diciptakannya sendiri, bukan karena ia tak ingin berbicara, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa ketika ia berbicara, itu bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena keyakinan yang lahir dari perenungan yang matang dan dalam. Sehingga ketika kata-kata itu terucap, semuanya membawa kekuatan dan makna yang mendalam. Dan dalam fase diam itulah, ia mulai menempuh langkah-langkah yang tidak biasa. Langkah-langkah yang oleh banyak orang mungkin dianggap aneh, tidak logis, bahkan tidak masuk akal sama sekali. Tetapi baginya, langkah-langkah itu penting, karena ia sedang mencari sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh logika smart. Maka salah satu langkah yang ia ambil adalah mencari tahu tentangmu melalui jalan spiritual, metafisik, atau energi yang lebih abstrak. Ia mendatangi seseorang yang dipercaya memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi dan mampu memberikan pencerahan. Seseorang yang dikenal sebagai orang pintar, spiritual advisor, peramal energi, atau apapun sebutannya yang mudah dipahami dalam masyarakat. Ia membawa namamu ke dalam ruang konsultasi yang tidak biasa itu, bukan untuk bermain-main, melainkan untuk sungguh-sungguh mencari tahu apakah apa yang ia rasakan terhadapmu memiliki dasar yang lebih kuat dari sekedar ketertarikan sesaat yang mungkin tampak sepele. Ia ingin tahu, apakah kamu juga merasakan sesuatu yang serupa? Apakah kamu juga memiliki harapan yang sama? Ia ingin tahu apakah masa depan masih memiliki ruang untuk kalian berdua, untuk tumbuh bersama dalam cinta yang saling menguatkan, saling menemukan, dan saling menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Ia bertanya dan mendengarkan dengan harapan, bukan karena ia tidak percaya pada hatinya sendiri, tetapi lebih karena ia terlalu mendalam mempercayai perasaan itu.
hingga ia takut salah menafsirkannya, dan terjebak dalam mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Dari semua hal yang telah dia jalani dalam refleksi dan pencarian ini, muncullah kartu kedua, Four of Wands, yang muncul bagai cahaya lembut di balik kabut tebal yang menghadang. Kartu ini membawa pesan-pesan yang tidak hanya memberi harapan belaka, tetapi juga menghadirkan rasa hangat yang menyentuh bagian terdalam dari hati yang selama ini dilanda keraguan dan ketidakpastian. Dari pembacaan yang ia dengarkan, dari kata-kata bijak yang disampaikan oleh sang penafsir energi tersebut, ia mendengar bahwa kamu membawa aura rumah, sebuah getaran stabilitas yang langka dan tak ternilai, kebahagiaan yang alami, serta ketenangan yang meresap dan membuat seseorang merasa cukup hanya dengan berada di dekatmu. Semua itu membangkitkan dalam dirinya sebuah rasa yang selama ini mungkin sudah ada, tetapi belum pernah ia izinkan untuk tumbuh sepenuhnya. Rasa bahwa kamu adalah seseorang yang bisa ia sebut sebagai rumah. Rumah dalam arti yang tidak hanya fisik atau emosional, tetapi juga spiritual dan eksistensial. Dengan perasaan itu muncul pula getaran hangat yang membuatnya merasa bahwa kamu adalah tempat ia bisa kembali, tempat di mana ia bisa menanggalkan semua topeng yang ia pakai sepanjang hidup dan berpulang kepada dirinya yang paling jujur dan otentik. Namun, bersamaan dengan munculnya kehangatan itu, juga datanglah kegugupan yang sulit untuk dijelaskan. Karena harapan membawa serta ketakutan, dan di balik impian yang indah selalu ada kekhawatiran bahwa semua yang diimpikan mungkin terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Dan ini membuatnya bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya. Dan di titik inilah cerita mulai berubah arah dengan munculnya kartu ketiga, Five of Wands, kartu yang membawa turbulensi. Bukan dalam bentuk konflik eksternal yang kasat mata, tetapi konflik internal yang berkecamuk dalam batin dan pikiran seseorang yang tengah berjuang. Setelah mendengar semua hal positif tentang kamu, setelah merasa bahwa ada kemungkinan masa depan yang cerah dan penuh kegembiraan, ia justru mulai didera oleh keraguan yang menyakitkan dan menghimpit. Ia mulai mempertanyakan apakah ia pantas untukmu. Ia mulai merasa kecil di hadapan kemungkinan yang terlalu besar dan mengintimidasi bagi dirinya. Ia mulai meragukan dirinya sendiri, membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang juga mungkin menyukaimu, mengagumimu, serta memperhatikanmu dalam diam seperti yang ia lakukan. Ada suara dalam dirinya yang berkata, "Bagaimana jika aku tidak cukup baik untuk dia? Bagaimana jika semua ini hanya akan membuatku terluka, karena aku berharap terlalu banyak pada sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa menjadi milikku, bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga di masa yang akan datang?" Dan disinilah ia mulai menutup diri, bukan karena ia ingin menjauh dari kamu, tetapi karena ia merasa tidak sanggup untuk mendekat. Ia tidak ingin menjadi beban bagi kamu. Ia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya sebelum ia benar-benar merasa siap untuk memperlihatkan dirinya yang sebenarnya. Maka ia memilih untuk diam. Ia memilih menjauh. Ia memilih ketidakhadiran sebagai cara untuk melindungi perasaannya sendiri, dan mungkin juga melindungimu dari kekacauan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Maka jika kamu merasa seseorang yang dulu hangat kini menjadi dingin, yang dulu dekat kini tampak jauh, yang sebelumnya antusias kini lebih banyak diam dan menghindar, bisa jadi ia sedang dalam proses mencari kejelasan dalam diri sendiri. Ia sedang bergulat dengan rasa yang terlalu besar untuk dikendalikan, dengan harapan yang teramat tinggi untuk dijangkau, dan dengan ketakutan yang terlalu dalam untuk disangkal dan diabaikan. Ia sedang menata ulang dunianya, memasukkan semua bagian puzzle yang hilang, karena kamu telah hadir dan mengguncangnya dalam cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan yang paling penting dari semua ini adalah bahwa dia tidak sedang bermain-main dengan perasaan ini. Ia sungguh-sungguh sedang mencoba menemukan cara terbaik untuk memahami, merespons, dan menghormati setiap perasaannya sendiri, dan juga perasaanmu yang sebelumnya mungkin tak terbalas. Dan sekarang, setelah kamu tahu bahwa ia telah menempuh jalan yang panjang dan tidak biasa dalam mencari kebenaran, bahwa ia telah menyebut namamu dalam ruang spiritual, dan bahwa ia telah menggantungkan harapannya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika semata, apakah kamu masih berpikir bahwa dia hanya sekadar penasaran? Atau sebenarnya jauh di dalam hatinya? Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk bisa kembali ke titik awal. Sudah terlalu dalam menyelam ke dalam samudera perasaan yang mengesankan,
Sudah terlalu terikat oleh nama dan kenanganmu yang membuat semua ini terasa begitu nyata. Hingga satu-satunya jalan keluar baginya adalah dengan berjalan menuju kamu, mendekat dan mengungkapkan semua hatinya. Karena bagi seseorang yang telah melihat kamu sebagai rumah, maka seluruh dunia pun bisa terasa asing dan tidak berarti, kecuali kamu yang membuat segalanya menjadi lebih berharga dan berarti dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 70-70 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.